Halo, salam dari Candeso. Hari ini kita ada barang yang mau di-unboxing. Sebenarnya ini udah excited banget ya nungguin barang ini karena sudah launching tahun lalu, 2022. Tapi sebenarnya banyak hal yang membuat susah gitu dapetin barangnya. Barangnya apa? Yaitu, tetap dari judulnya ya, yaitu Steam Deck. Steam Deck, kalau buat teman-teman yang belum tahu, Steam Deck itu adalah sebuah alat gaming sebenarnya, konsol gaming. Ini didebatkan juga sih istilah konsol atau bukan ya, atau komputer. Tapi ya itu konsol gaming yang khusus dibuat untuk menjalankan game-game dari Steam atau game komputer lah. Jadi beda dengan Xbox, PlayStation atau Nintendo, ini memang produk agak agak sedikit sembunyi-sembunyi karena yang tahu biasanya itu memang yang ngikutin update soal berita tentang gaming ya, karena memang barang ini itu nggak dijual di toko teman-teman. Jadi launchingnya tahun 2022, tapi launchingnya pun itu tidak langsung massal, tidak langsung di toko segala macam. Itu sangat terbatas unit yang diproduksi. Bahkan untuk batch awal itu sistem penjualannya pun nggak yang pre-order atau beli gitu ya, nggak, tapi reservasi. Jadi dalam 1 bulan pertama misal ada 1000 unit gitu, nah itu 1000 unit nih silakan direservasi gitu. Nanti ketika sudah ada unitnya nanti dikontak dan melakukan pembayaran. Jadi sangat-sangat terbatas. Kalau reservasinya habis nggak bisa beli, nggak bisa pesan gitu. Jadi itu susah banget, dan itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan pertama Steam Deck launching sekitar bulan Februari tahun 2022. Dan itu masalah ya, ordernya yang agak susah. Kemudian negara tempat dijualnya Steam Deck itu pertama kali di Amerika Serikat. Jadi buat yang tinggal di luar dari Amerika itu sangat-sangat susah mendapatkan barang ini. Walaupun sekarang 2023 ini sudah ekspansi bahkan sampai ke Jepang, ke Korea, ke Cina sudah ada semua, tapi memang ke Indonesia belum resmi. Ke Australia ini juga belum resmi. Jadi ini yang produk saya dapatkan ini dari retailer Australia, tapi barangnya ngambil dari UK, dari Inggris ngambilnya. Dan sebenarnya kalau ngeliat boxnya, teman-teman lihat boxnya, itu sebenarnya bukti bahwa ini tuh bukan barang yang pada umumnya di toko-toko ya, karena packagingnya tuh beneran biasa banget gitu, cuman kardus, nggak ada branding, nggak ada apa. Mungkin kita tahunya cuma dari samping ini ada logo Steam Deck, tapi udah gitu doang. Jadi nggak ada yang ngasih tahu ini gaming device banget, nggak, karena bentuknya tuh sederhana banget. Karena emang nggak ada, kalau teman-teman datang ke toko gitu nggak ada yang jual di toko dipajang gitu, nggak ada. Walaupun, dan ini karena 2022 ya awal, dan ini merupakan salah satu yang saya paling tunggu-tunggu. Kenapa? Karena ini kayak apa ya, ibaratnya pencetus, kayak yang membuat mainstream gaming handheld tapi mainin game-game komputer. Sekarang udah ada saingannya yang juga resmi di Indonesia, yaitu ROG Ally. Itu tapi harganya luar biasa mahal sekali itu kalau yang ROG itu. Walaupun secara kemampuan dia full Windows dan dia speknya lebih tinggi, tapi memang daya tariknya di performance. Sedangkan kalau Steam Deck ini itu daya tariknya di harganya teman-teman. Karena di Amerika aja ini harganya ketika launching varian yang paling rendah 64 GB itu hanya $399 atau dirupiahkan sekitar 6 jutaan, yang mana itu jauh harganya di bawah kompetitor yang lainnya. Aku nggak bisa ngomong kompetitor karena waktu itu belum ada waktu launching, cuman kayak Ayaneo atau yang banyak produk dari Cina tapi nggak mainstream, nggak yang secara umum juga dijual. Jadi untuk ukuran konsol gaming, jangan konsol, handheld gaming ini termasuk yang paling murah di kelasnya. Dan ini aku dapetin juga lagi diskon sekitar $600 Australia, yang harga biasa itu sekitar $800 sampai $900 Australia. Ini varian 64 GB yang mau kita unboxing. Varian paling basic, tapi bisa ditambahin micro SD card atau SSD-nya pun itu bisa diganti. Jadi nggak khawatir nanti misalnya sudah punya uang beli SSD tambahannya. Yuk kalau gitu sama-sama kita cek, kita unboxing Steam Deck. Oke, jadi ini produknya ya. Biasanya dikirimnya langsung sekardus coklatnya ini. Banyak warning di sini dan ada logo Steam Deck ya. Ini kalau teman-teman lihat produknya. Oke, sekarang kita buka ya. Excited banget nih buka Steam Deck.
karena biasa cuma ngelihat review di YouTube dan banyak yang positif. Ini ada berbagai bahasa, cuman kayaknya ini di mana Steam Deck ini bisa dimainin. Di toilet, wah dia tahu customernya suka di toilet bawa game ya. Di subway, di tenda, di trust chamber. Ini di berbagai bahasa, tempat di mana kita bisa main game komputer. Bayangin, main game komputer di subway, di kereta api. Kapan lagi ya kan? Biasa kita harus bawa laptop gaming yang mana untuk setup segala macam, belum bawa controllernya, mouse-nya, itu susah. Oke, kita langsung aja. Di sini ada apa ya? Kayak warning, cara ngecasnya, kemudian nyalainnya. Di balik itu ada ini petunjuknya, ada 2 tombol yang ngeluarin menu sebelah kiri dan menu sebelah kanan. Oke, ini dia packagingnya, simple banget kan? Bahkan menurutku pintar karena Steam Deck-nya, unitnya itu di dalam sebuah apa ya ini namanya, carrying case, sebuah casing buat traveling gitu. Jadi apa ya, compact banget tuh. Dan chargernya itu di kotak yang terpisah, yaitu ini. Oke, ini dia chargernya. Oke, kita taruh bawah dulu. Mungkin sebelum kita ke Steam Deck-nya, kita ke chargernya dulu ya. Chargernya coba kita buka. Dan karena ini sekali lagi unitnya bukan unit Australia, jadi colokannya itu colokan dari Inggris atau dari UK. Kalau Indonesia, kalau aku lihat di Tokopedia itu unitnya biasanya dari Singapura, jadi colokan Singapura. Kayak apa bentuknya aku juga nggak tahu. Cuman nah ini kalau saya dapatnya yang Inggris, colokannya model segitiga. Yang mana umum juga sih di Indonesia juga banyak ya colokan yang kayak gini. Tapi ini USB Type-C. Ujungnya Type-C, tapi sayangnya dia udah permanen nempelnya, jadi bukan female gitu ya, bisa dimasukin kabel kalau misalnya kita pengen kabel yang lebih panjang lagi gitu, jadi nggak bisa harus stuck dengan ini. Tapi kualitasnya oke, dan ini chargernya itu bisa baca nggak ya, sekitar 45 watt. 45 watt. Jadi kalau teman-teman punya charger kayak MacBook atau apa yang pakai 65 watt, itu bisa ngecas dengan aman. Tapi kalau teman-teman punyanya charger HP yang cuma 15 watt atau 20 watt, itu bisa tapi lambat. Dan nggak disaranin sambil main game dicas pakai yang lambat itu ya, karena katanya bisa ngerusak baterai. Tapi minimal harus 45 watt kalau mau dimainin sambil dicas. Kemudian di sini ada lagi apa nih? Oh, buku petunjuknya. Bagus loh, bukunya beneran buku, bukan kertas kayak biasanya kan kertas ya. Ini buku beneran yang banyak halamannya. Dah, itu aja. Oh, ada lagi sisi sini. Oh, nggak ada. Habis. Kita kesampingkan dulu. Dan kita ke si gaming konsolnya atau gaming handheldnya. Ini ada di dalam plastik ya. Oh, Your games are going places. Karena memang ini adalah sebuah inovasi main game komputer di mana aja. Karena kalau main game di mana aja bisa main Nintendo Switch atau game HP. Tapi ini game komputer jadi spesial. Gimana bukanya? Kita tarik aja ya. Oh enggak, ternyata ada ininya. Ada yang buat sobeknya. Tapi enggak lah, sayang ya. Giniin aja. Jadi masih utuh. Ini packaging depannya, sampingnya, belakangnya. Kalau mau di-pause, mau dibaca, udah sih itu doang. Ini dia carrying case-nya yang udah ada unitnya juga di dalam. Menarik karena ini ada handle-nya, jadi bisa dibawa dan langsung dimasukin ke tas. Kemudian belakangnya ini ada kayak lubang yang sebenarnya bisa buat bawa cas-casan kalau aku lihat di YouTube gitu ya. Jadi pada bawa casnya tuh kayak gini. Taruh sini gitu, terus dimasukin ke dan ini aman kok, lumayan tuh, nggak jatuh. Terus masukin ke tas gitu kan, lebih ringkas gitu. Walaupun sebenarnya kalau aku ngeliat, ini fungsinya buat kalau kita lagi traveling, biasanya kan bawa koper tuh. Nah ini buat dimasukin ke pegangannya koper tuh. Nah jadi bisa gitu, cuma kayaknya nggak aman deh kalau taruh di atas koper gitu. Yuk kalau gitu kita buka, sebentar. Oh by the way ada pengamannya ya.
Jadi ini ada keamanan buat resleting supaya nggak bisa dibuka sembarangan, jadi harus dipotong. Oke. Jadi ini ibaratnya segel ya, segel dari valve. Lumayan tebal. Oke, kita akan buka. Kebalik. Kualitasnya bagus banget sih ini. Ini jadi hard case ya, jadi nggak soft. Ini agak keras. Jadi kalau dimasukin tas sih saya jamin aman. Resletingnya juga halus banget. Apakah YKK? Oh, nggak ada brandnya, valve brandnya. Oke, kita buka. Cantik ya. Ini dia dalamnya. Dia ada apa ya? Ada cetakannya di atas. Jadi joysticknya ini ditutup itu aman karena dia masuk ke sini. Dan jadi kalau pakai casing ini nggak usah khawatir joysticknya ke goncang-goncang gitu ya. Keren banget, gila. Wow, oke, kita tahu dulu, kita cek casingnya. Sama bagian belakangnya juga ada ininya, ada apa namanya? Ada cetakannya. Jadi ini buat Steam Deck. Aku nggak tahu kalau Steam Decknya dipakein casing gitu, casing atau skin gitu muat sini atau enggak, karena aku belum punya. Tapi untuk standarnya sih lebih enak emang kalau dibawa-bawa pakai case bawaannya ya. Walaupun kalau mencari di marketplace itu banyak banget casing-casing yang lebih tipis ya, biar beneran mepet banget. Cuman paling nggak kita udah dapat gratis. Jadi nggak usah buru-buru beli apa namanya casing. Atau bahkan sebenarnya screen protector nggak usah buru-buru banget karena kita masih bisa pakai ini untuk dibawa-bawa gitu. Jadi paket pembeliannya ada unitnya sendiri, ada casing dan ada charger. Simple. Cuman emang ini sih sebenarnya kalau ini Type C ke Type C gitu akan jauh lebih, menurutku lebih bagus. Oke, sekarang kita lihat unitnya ya. Oh my. Ini enak di handle ternyata, beda sama Nintendo Switch. Nintendo Switch kan rata ya. Kalau ini tuh dia ada ini tuh ada pegangannya gitu di bagian sampingnya. Walaupun secara berat, oke, sebentar. Aku akan ambil komparasi dengan Nintendo Switch. Oke, ini dari ukurannya saya mau bandingin dengan Nintendo Switch. Oh, kecil banget. Nintendo Switch jadi kelihatan kecil banget di sini, ya. Ini Steam Deck, ini Nintendo Switch. Ukurannya segitu. Gila. Dan tebelnya juga jauh sih. Cuman emang Switch ini yang bikin nggak nyaman sebenarnya belakangnya karena rata banget kan. Jadi nggak ada pegangan yang enak gitu. Jadi harus pakai casing yang bisa di ini ada pegangannya. Oke, kan lagi. Yuk kita explore dulu Switch Deck-nya. Steam Deck-nya kita cek dulu. Di bagian depan ada layar 7 inci. Ya, ini 1280 x 720. Kali 800p karena dia itu rasionya 16:10, bukan 16:9 kayak Switch atau kayak HP pada umumnya. Walaupun sekarang HP banyak yang 21:9, cuman ini lebih tinggi ininya layarnya. Bezelnya masih agak tebal kayak Nintendo Switch yang generasi pertama. Di sebelah kiri atau sebelah depannya ini, dari mulai sebelah kiri ya, itu ada D-pad yang ini enak banget, empuk tapi nggak clicky. Jadi ini empuk gitu. Kemudian joystick dan ada ini kayaknya screen capture deh. Kemudian ada trackpad. Nah ini yang kalau misalnya kita mau main game komputer yang pakai mouse biasanya itu pakai trackpadnya asik banget. Ada speaker, ada tombol Steam di sini. Dan ini kalau teman-teman lihat, sebenarnya nggak kelihatan banget sih. Cuman ini ada permukaannya tuh agak kayak ada tekstur gitu. Sebenarnya ini dia joysticknya unik karena dia ini kapasitif sebenarnya. Jadi dia bisa mendeteksi kalau lagi disentuh sama jari. Jadi ini fungsinya bisa diatur sebenarnya settingannya. Cuman secara standarnya itu adalah kalau misalnya kita tekan jari kita ini, kita bisa mengaktifkan gyroscope-nya. Jadi kalau misalnya lagi mau ngeker, mau apa, kita tembak-tembakan gitu ya, mau ngeker, lebih presisi itu kalau pakai gyroscope kan, lebih enak. Nah itu aktifinnya dengan cara menyentuh itu. Kemudian layarnya 7 inci, baru tadi aku udah bilang ya. Sebelah kanan sama sih, sebenarnya ini kayak aku sukanya kayak PlayStation. Jadi joysticknya ini dia rata, nggak yang bersilangan gitu kayak di Xbox. Jadi kayak di PlayStation yang mana aku lebih nyaman di situ. Tapi tombolnya ini ngikutin Xbox. Tombolnya juga ini enak sih. Ini karet nih, membran karet gitu. Jadi nggak clicky juga, tapi empuk. Tapi nggak sampai apa ya, nggak kejauhan travelnya. Jarak antara tombol dan ininya nih, kalau ketekan itu nggak terlalu jauh. Jadi masih enak banget. Ini trackpadnya, ini by the way juga bisa disentuh ya. Trackpadnya ini bisa ditekan, bukan disuruh, bisa ditekan.
Kemudian ada tombol untuk opsi dan speaker lagi. Jadi speakernya ini stereo, ada 2. Ke bagian atas. Nih bagian atas ada tombol trigger ya. L1, L2, L1, L2. Dan ini enaknya, ini analog teman-teman. Jadi ini bukan tombol kayak switch tapi analog. Jadi dia bisa mendeteksi seberapa jauh kita neken. Ini yang bagus banget buat game balapan. Karena game balapan kita perlu banget tuh kan. Kalau misalnya kadang ngegasnya agak pelan gitu ngegasnya supaya kalau belokan lebih lancar. Kalau lagi full bisa kita tekan penuh gitu. Tapi ini bisa mendeteksi analognya. Kemudian ada Type C, tombol power, ada buat kipasnya, tombol jack audio yang bisa juga mikrofon, volume, dan tombol yang sebelah kiri. Cuma disayangkan sih, Type C-nya cuma 1. Padahal kalau ada 2 tuh kan asik ya, bawah ada atas, bawah ada pilihan gitu paling nggak. Karena kadang lebih enak kalau di bawah nggak ganggu, tapi kadang juga enak kalau di atas. Kalau misalnya kayak lagi di meja gini kita mau taruh gini lebih nyaman. Cuman ya udah nggak apa-apa, kita nggak usah komplain terlalu banyak, yang penting udah ada Type C. Yang mana ini juga bisa video output teman-teman. Jadi bisa ke monitor, bisa ke pokoknya bisa ke HDMI, bisa pakai capture card juga kalau mau direkam gameplaynya itu bisa. Jadi ini multifungsi. Cuma 1 sih, jadi kalau ini sampai rusak agak berabe juga. Oke, terus bagian belakang. Nah ini ada brandingnya, Valve. Kemudian ada 4 tombol yang unik nih teman-teman. Ada L4, L5, dan L4, L5. Jadi ini juga customizable, bisa di custom sesuka hati sesuai game yang teman-teman mau. Terus ke bawahnya ini polos, nggak ada apa-apa kecuali ini ada micro SD teman-teman. Jadi bisa pakai ekstensi micro SD. Dan terutama kalau yang unit 64 GB itu sangat disarankan pakai micro SD karena bisa untuk diganti dalamnya, tapi butuh buka belakangnya, kemudian ngelepas heatsink segala macam, itu yang agak susah. Simple, cuman nggak sesimpel itu gitu. Jadi bisa diganti, cuman resiko sendiri ditanggung. Karena kadang beberapa toko juga tidak menyediakan garansi kalau unitnya udah dibuka. Jadi ini adalah solusi yang paling gampang, nambahin micro SD. Itu sih teman-teman, di samping nggak ada apa-apa ya. Tapi ini overall enak banget dipegang. Jadi nggak kerasa beratnya. Ini sekitar 600 gram dan switch ini sekitar 400 gram atau 300 gram. Jadi hampir 2 kali lipatnya switch, tapi lagi karena ini ada handle-nya ini jadi enak banget. Dan dia tuh teksturnya tuh juga keset ya. Jadi plastik semuanya tapi keset. Jadi ini tetap nggak licin gitu, tetap nyaman gitu. Tapi yang aku suka tetap sih ini joysticknya. Itu joystick full size teman-teman. Jadi levelnya itu jauh banget kayak kalau kita megang controller yang asli gitu. Kayak misalnya Xbox ini, maaf ada attachmentnya, cuman gede tuh ininya, joysticknya. Beda sama Nintendo Switch, yang ini aku juga pakai cover ya, cuman kecil banget tuh. Jadi ada ada kompromi gitu. Tapi sedangkan kalau ini tuh kayak beneran kayak lagi megang stick Xbox tapi di tablet gitu. Jadi lebih luas, lebih lebar. Itu sih, dan impresi pertama nyaman. Untuk tanganku, aku tinggi 178 cm. Tangan masih nyaman untuk megang semua tombolnya. Cuman paling atasnya nih sih agak kaku aja, agak harus adjust gitu, nggak yang natural. Kalau belakangnya sih enak, cuman kalau depannya nih yang agak ini. Tapi tombolnya yang orang banyak komen, ini kok di pojok banget ya, ini emang enak. Wah tapi luar biasa, ini kayaknya udah di research deh, udah mereka coba tes berkali-kali karena ini beneran nyaman banget. Ini beneran naturalnya jari kita, jempol itu naturalnya di sini, ditaruh di situ tuh. Jadi beneran ini pas banget di sini. Oke. Itu sih teman-teman. Sekian unboxing dari Cahdeso, dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Steam Deck atau mungkin mau nyoba, Bang coba di review dong gitu, nanti kita akan buatin videonya. Tapi komen aja, dan kalau ada pertanyaan apapun juga ditanyakan aja di kolom komentar, saya akan bantu jawab sebisanya soal Steam Deck. Karena saya mau main dulu dan menginstal game, karena game komputer kan bisa bergiga-giga ya, sampai 90-100 giga. Jadi sekian aja video unboxing Steam Deck dari Cahdeso. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Cahdeso. Cus.